بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sedikit berbicara tentang masalah toleransi di dalam syariat Islam, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan samahah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa agama Islam ini dengan istilah Hanifiyatus Samhah. Agama Hanifiyah agama yang lurus, samhah yang penuh toleran. Ikhwani fid din a'azakumullah. Jangan dipahami dulu dengan pemahaman yang salah. Makna samhah atau toleran adalah banyak memaklumi. Agama ini penuh dengan rahmat. Agama ini banyak memaklumi, banyak memudahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Dan juga Allah turunkan ayatnya di awal surat Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan kepada kalian Quran ini agar kalian sengsara. Ini ayat menjelaskan bahwa agama ini benar-benar Hanifiyah samhah. Agama tauhid yang penuh dengan samhah. Tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan, banyak memudahkan,
dan hampir setiap perkara yang berat, yang susah, pasti akan ada jalan keluar. Sampai-sampai saking banyaknya dalil-dalil, para ulama ahli usul mengumpulkan sekian banyak dalil, kemudian disimpulkan dalam qawaid fiqhiyah bahwa al-umur al-ahkam idza dhaqat tasa', idza dhaqa ittasa'. Hukum-hukum Islam ini, ajaran Islam ini, ketika ada kesusahan, kesempitan, pasti akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahan. Dan itu juga diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sekali lagi, bersama kesusahan akan ada kemudahan. Dari sekian makna yang terkandung dalam ayat ini adalah makna yang kita sedang bahas. Ketika seseorang kesusahan dalam safar, tidak mendapatkan air, tidak mengapa untuk tayamum. Ketika dia susah untuk salat di perjalanan, tidak mengapa untuk menjamak 2 salat dan meringkasnya yang 4 menjadi 2 rakaat. Ini makna idza dhaqa ittasa'. Kalau ada kesusahan, pasti akan ada jalan keluar. Mereka yang tidak bisa berdiri dalam salatnya, padahal berdiri itu diperintahkan dalam Quran, qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk menghadap Allah dengan khusyuk, disuruh untuk berdiri. Wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian dan beribadahlah, disuruh untuk sujud. Warka'u ma'ar raqi'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini juga perintah untuk ruku. Tetapi kalau tidak bisa berdiri, tidak mengapa. Kata Nabi, salli jalisan, silahkan salat sambil duduk. Kalau enggak bisa ruku, enggak bisa sujud dengan sempurna, kata Nabi, isyaratkan saja. Fa'aumi bira'sik, isyaratkan dengan kepalamu bahwasanya yang lebih rendah sebagai sujud, yang di atasnya sebagai ruku. Rukunya sekian, sujudnya sekian, cukup. Masya Allah. Agama yang samhah, agama yang penuh toleran. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dengan datangnya Rasulullah membawa agama Islam, maka seluruh alam mendapatkan rahmat. Kan disebutkan alam. Pertanyaannya, apakah orang kafir juga mendapatkan rahmat itu? Nah, tetapi di dunia, di akhirat jangan harap. Mereka sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam khalidan fiha. Tetapi dengan diutusnya Rasulullah SAW yang tadinya ada azab yang merata, seperti diazabnya kaum 'Ad, kaum Tsamud, bala tentara Firaun, diazab habis. Di mana kaum Lut semuanya ditenggelamkan dalam bumi, dihujani dengan hujan batu, diangkat negerinya, kemudian dibalik dan dihempaskan dalam keadaan terbalik. Itu kaum Nabi Lut, kaum Homo. Demikian pula kaum 'Ad dan kaum Tsamud yang didatangi suara yang sangat memekakkan telinga dan memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Rumahnya masih utuh sampai hari ini. Tetapi sayangnya hanya menjadi objek wisata di Yordan. Mereka datang dengan selfie di sana, dengan tertawa gembira-gembira. Padahal Rasulullah SAW ketika melewati tempat diazabnya satu kaum, Nabi berjalan dengan cepat sambil menangis, ya Allah selamatkan aku, jangan diazab seperti mereka.
bukan malah dinikmati. Demikian pula kaum Samud, didatangkan kepadanya angin sorsor 8 hari 7 malam, mati semua mereka, menjadi bangkai-bangkai di rumahnya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka seperti pokok-pokok pohon korma yang telah lapuk, berserakan, membusuk, tidak ada yang menguburkannya. Fahal tara minhum min baqiyah, apakah kalian melihat sisanya? Ini sisa kaum Samud, ini sisa kaum 'Ad. Fahal tara minhum min baqiyah, apakah kamu lihat sisa mereka? Habis. Diadab habis, diadab habis. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka datanglah air bah, Allah tenggelamkan mereka seluruhnya kecuali orang beriman yang di kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Habis. Ini adab-adab yang seperti ini sejak diutusnya Rasulullah SAW tidak ada lagi. Mengapa? Dengan rahmat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmat, kemudian Nabi yang dalam keadaan mengharapkan mereka masuk Islam. Ya Allah, jangan timpakan pada kami sinatun bi'ammah, jangan datangkan pada kami kesengsaraan azab yang merata seperti dulu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kedua, jangan jadikan sebagian kami membunuh sebagian yang lain. Kata Allah, tidak. Yang kedua ini pasti akan terjadi pada umatmu nanti. Ikhwani fillah azakumullah, sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka ketika diazab satu golongan orang-orang kafir di satu tempat, di tempat lainnya masih selamat. Untuk apa? Allah memiliki hikmah. Di antara hikmahnya adalah agar mereka mengambil pelajaran dari orang sejenisnya yang diazab di negerinya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan pada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar nanti yaumul qiyamah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Agar mereka mau kembali. Masya Allah. Ikhwani fiddin azakumullah, Allah arhamur rahimin. Kaum ini diazab, kaum kafir yang lainnya masih selamat. Melihat bagaimana mereka diazab. Kaum di satu negeri diazab, di negeri lainnya masih selamat. Lihat orang-orang sejenismu diazab di sana. Kaum homo ditimpa azab di negerinya, menjadi pelajaran buat kaum homo di sini. Bagaimana kalian? Lihat itu. Golongan sejenismu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrikin mengganggu, mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, penentangan-penentangan, para sahabat merasa marah dalam hatinya, merasa jengkel dengan orang-orang musyrik ini, dan berkata, ya Rasulullah, doakan agar mereka diazab, doakan agar mereka dihancurkan, doakan kejelekan atas mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan, innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, aku diutus untuk menebar rahmat. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah ini bukan Rasul yang penuh toleran? Bukan Rasul yang penuh rahmat? Kalau mendoakan mereka diazab, habis mereka, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
sudah Allah turunkan malaikatnya. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan diusir dari kaumnya, datang ke Taif, di Taif juga dilempari dengan batu, berdarah kakinya, keluar dari Taif dalam keadaan beliau di pinggir kota, terusir. Datang malaikat, Malakul Jibal. Ya Rasulullah, aku utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Aku diutus kepadamu untuk menawarkan, ana Malakul Jibal, aku adalah malaikat gunung ini yang mengatur gunung ini. Kalau engkau inginkan dariku untuk aku timpakan 2 gunung batu ini pada mereka, la fa'altu, niscaya aku akan kerjakan. Artinya kalau engkau ingin mereka diazab, akan diazab oleh Allah sekarang, dan aku disuruh oleh Allah untuk mentaatimu. Lihat, kalau ingin mereka diazab sebentar, tinggal katakan pada Malakul Jibal, iya, azab saja mereka. Hancur itu musyrikin, habis mereka. Tetapi tidak. Rasulullah SAW menyatakan, bal narju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah. Dalam riwayat, Nabi mendoakan mereka, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham, mereka belum mengerti. Dengan harapan, kalau mereka paham, kalau mereka mengerti, niscaya mereka akan berpegang dengan tauhid, niscaya mereka akan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Mereka masih belum paham apa yang aku katakan ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menolak, jangan timpakan 2 gunung batu itu pada mereka, tapi berilah hidayah pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kisah yang kedua, yang bahkan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka, adalah datangnya Tufail radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau dari suku Daus, Ad-Dausi. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah. Suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kebinasaan atas mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, berdoa, dan para sahabat di sekitarnya mengatakan binasa Daus, hancur suku Daus. Karena doa Rasulullah SAW terkabul. Ternyata yang terucap dari mulut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam bukan doa laknat, bukan doa kebinasaan. Doanya, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan petunjuk pada suku Daus, berikan hidayah pada mereka, dan datangkan mereka kemari. Wallahu subhanahu wa ta'ala istajaba du'aahu. Allah mengabulkan doanya. Berbondong-bondong suku Daus masuk Islam, sebagian demi sebagian. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man la yarham la yurham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, siapa yang tidak merahmati tidak dirahmati. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alukum billah, aku tanyakan pada kalian semua, kalau orang-orang musyrikin itu diazab atau diberi hidayah, kalian pilih mana? Kalau Allah tawarkan, bagaimana menurut kalian? Musyrikin ini diazab saja atau diberi hidayah? Ikhwani fidina azakumullah, kalau orang yang penuh rahmat berharap mudah-mudahan dapat hidayah agar mereka selamat dari api neraka. Tetapi mereka sahibu hawa, azab saja mereka. Jangan boleh masuk Islam, enak saja. Sekian lama memusuhi Islam, tahu-tahu mau masuk Islam, tidak bisa. Loh, kok aneh? Ini barakallahu fikum berarti tidak toleran, tidak punya samhah, tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Man la yarham la yurham.
Naam, walaupun kisahnya tentang masalah anak-anak, tetapi al-lafzu atau al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Memang sebabnya ketika ada Rasulullah SAW memegang anak kecil, yaitu Al-Hasan, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh Aqra ibn Habis. Aku punya anak 10 laki-laki, 1 pun belum pernah ada yang saya cium. Kata orang tadi kepada Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Kata Nabi, aku mau bilang apa kalau ada orang yang sudah dicabut rasa rahmatnya? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak dirahmati. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berharaplah agar mereka dapat hidayah. Berharaplah agar mereka mendapatkan petunjuk. Berharaplah agar mereka paham kebenaran Islam. Berharaplah agar mereka kenal Allah, kenal Rasulnya. Berharaplah agar mereka masuk Islam. Itu harapan-harapan rahmat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya tanya, kalau demikian makna toleran, kira-kira cocokkah dengan kalimat semoga selamat kamu ya kepada orang kafir ketika merayakan perayaan kekafirannya? Selamat, selamat. Ini justru tidak kasih sayang. Mengapa dibiarkan mereka tetap kafir dan dikatakan kamu selamat? Loh, yang selamat itu mereka yang mengikuti agama tauhid. Yang selamat itu mereka yang menjalani jalan yang lurus. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita sedih dalam hati kita melihat bahwa mereka ini tidak ngerti kebenaran tauhid la ilaha illallah. Kasihan mereka, enggak paham tentang Allah dan ciptaan-ciptaannya. Enggak tahu kalau manusia diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan, yang disembah bukan Allah. Allah yang mengatur alam semesta, yang dia minta bukan Allah. Allah yang memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ternyata mereka berdoanya bukan kepada Allah. Kasihan mereka. Mereka jahil, bodoh. Mereka tidak mengerti tanggung jawab kami untuk mengajarkan pada mereka. Kamu salah. Yang benar itu ini. Kamu ingin selamat? Belum bisa menerima, besok nasihati lagi. Belum bisa menerima, besok nasihati lagi. Terus ditawarkan, bagaimana? Mau kami adab saja mereka? Misalnya, jangan ya Rabb, berikan hidayah pada mereka. Mereka masih belum paham, mereka masih belum mengerti. Ini barakallahu fikum rahmat. Ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan rahmat. Orang Yahudi yang mencercanya, yang mengejeknya setiap hari, ketika suatu hari tidak ada orang ini, Nabi menanyakan, mana si fulan? Sedang sakit parah. Maka Nabi menjenguknya, bukan karena cinta pada orang kafir, bukan, tapi karena rahmat ingin memberikan pada mereka bimbingan hidayah. Ditengok. Setelah menyatakan sakit apa ila akhirnya, diingatkan, apakah engkau belum saatnya untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah? Maka orang tadi saat itu merasa bahwa ini orang mengajak kepada tauhid dengan rahmat. Ini orang sangat berharap aku selamat. Maka orang itu melirik kepada bapaknya, seakan-akan minta izin. Maka dikatakan oleh bapaknya, Ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, turutilah Abul Qasim. Maka dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan engkau benar-benar utusan Allah. Yang pertama, karena dia melihat bagaimana rahmatnya beliau Rasulullah SAW. Yang kedua, dia melihat bukti-bukti kalau akhlak yang mulia ini dan kesabarannya dan antusiasnya, keinginannya agar dia dapat hidayah
menunjukkan kasih sayangnya. Ini cara-cara atau ini tanda-tanda kalau beliau benar-benar Rasul. Kalau yang diinginkannya hanya kehancuran, hancurkan, binasakan, itu aneh. Kamu tujuan dakwahnya menghancurkan mereka atau tujuan dakwahnya mengajak mereka? Yang pertama apa yang kedua? Kalau tujuan dakwahnya ingin menghancurkan mereka, maka itu bukan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi adalah tujuan dakwah itu bagaimana mengenalkan agama ini agar mereka mendapatkan petunjuk, menebar rahmat agar mereka selamat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka mendustakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat, hujannya hujan yang thayyiban nafi'a, tuangan yang bermanfaat. Ketika kita berdoa melihat hujan, Allahumma thayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah tuangan-tuangan rahmat. Kalau dikabulkan doa kaum muslimin semua ini, maka hujannya hujan rahmat. Apakah musyrikin tidak merasakan manfaatnya? Merasakan mereka. Berarti kita menebar rahmat. Naam. Demikian pula ketika kita mengajak kepada kaum muslimin, berimanlah, bertakwalah, berimanlah, bertakwalah. Demikian pula mengajak kepada orang-orang yang non-muslim, masuk Islamlah kalian, bertauhidlah kalian, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berkata kepada Nasrani, ta'alau, marilah kemari. Ini mengajak kepada mereka untuk bersatu di atas kalimat yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kemari wahai ahlul kitab, kita bersatu di atas satu kalimat agar kita jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bukankah kalian kenal Allah yang kalian panggil Tuhan Allah? Marilah kita bersatu untuk menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah yang kalian kenal. Dan agar kita jangan mengambil siapapun sebagai Tuhan. Diperintahkan oleh Allah, qul, katakan pada Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kemari kepada satu kalimat yang sama, alla na'budu illallah, agar jangan beribadah kecuali kepada Allah. Dan la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar kita jangan mengambil sebagian kita terhadap sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ajakan, ini dakwah, ini rahmat. Dan ini adalah kebaikan kaum muslimin kepada mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Lihat 3 tahapan dari tahapan-tahapan dakwah. Pertama, ud'u bil hikmah, ajak dengan hikmah, dengan menerangkan dalil-dalil, hujjah-hujjah, bukti-bukti. Kata Syekh bin Baz rahimahullah bahwa makna hikmah adalah bayanul haqqi bil hujjah, menerangkan kebenaran dengan dalil-dalil sampai jelas sejelas-jelasnya. Yang kedua, al-mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah adalah nasihat yang baik
berupa targhibin wa tarhib. Targhib itu memberi semangat mereka untuk berpegang dengan tauhid wa sunnah dengan memberikan janji-janji baik. Kalau kalian bertauhid, kalian akan selamat. Kalau kalian bertauhid, akan penuh berkah negeri ini. Kalau kalian semua bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Kalau kalian beriman dan bertakwa, niscaya akan mendapatkan keselamatan yaumul qiyamah dari api neraka, akan masuk ke dalam jannah, akan dimudahkan hisabnya ila akhirih. Ini namanya targhib dan tarhib dengan ha. Tadi dengan ghain, targhib. Sekarang tarhib. Adapun tarhib adalah menakut-nakutinya dan mengancam. Kalau kalian kadzabu, kalau kalian mendustakan, menentang tauhid dan sunnah, niscaya Allah akan turunkan azab. Niscaya kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dilanjutkan ayat tadi. Ayat "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu." Tapi sayang mereka berdusta, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayang sekali mereka menentang, mereka tidak percaya, maka kami timpakan pada mereka azab karena perbuatan mereka sendiri. Ini ancaman. Kemudian ayat berikutnya, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa tenang dari azab Allah yang mungkin akan datang di malam hari dalam keadaan mereka tidur, masih musyrikin, masih kafir? Apakah merasa aman? Allah kalau inginkan sesuatu tinggal menyatakan kun fayakun. Allah menginginkan air laut itu datang ke daratan, tsunami, tinggal kun fayakun. Kalau Allah kehendaki gunung itu meletus, Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apa amina ahlul qura? Apakah penduduk negeri itu tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau mereka tidak takut kalau datangnya azab itu di waktu pagi, ketika kalian masih main-main, ketika kalian sibuk dengan dunia kalian. Afa aminu makrallah? Apakah mereka tidak takut dari azab Allah? Wa man ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah ada orang yang tenang, tidak takut pada azab Allah, kecuali orang-orang yang khusran, memiliki kerugian, khusranun mubin, orang yang sangat rugi. Ini ancaman. Berikan targhib dan berikan tarhib. Mudah-mudahan mereka akan menerima tauhid, menerima sunnah, menerima ajaran Islam. Kalau ternyata mereka punya syubhat yang mereka kira itu kebenaran, mereka kira itu adalah hujjah, maka ini harus dibantah. Maka Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Walaupun mereka mengucapkan kalimat-kalimat jelek, sumpah serapah, caci maki, ucapan-ucapan yang menyakiti hati, Allah katakan fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan hendaklah kalian tinggalkan dengan baik. Itu pertama, disuruh untuk sabar. Adapun syubhat yang mengkaburkan bahwa ini adalah hak, nih buktinya. Kamu lihat, ini salah. Bantah. Bimadza billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, dengan ilmu, dengan keterangan, dengan bukti, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Jangan sumpah serapah dibalas dengan sumpah serapah, jangan caci maki dibalas dengan caci maki. Kita umat Islam beragama dengan agama rahmat, dibimbing oleh nabi-nabi yang rahmat. Maka hendaklah kita sebagai pengikutnya menebar rahmat. Jangan membantah kejelekan dengan kejelekan. Jangan melawan kejelekan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Mereka mencerca, mereka memaki, kita mendoakan Allahumma hdihim.
Mereka mengucapkan kata-kata yang jelek, kita menyatakan ittaqillah. Sesungguhnya Allah menyatakan demikian-demikian. Ucapan Allah. Ucapan Rasulullah. Nasihat, ilmu. Ini ikhwani fillah a'azakumullah, karena umat Islam ini semestinya umat yang penuh toleran, penuh rahmat, samhah, menginginkan agar mereka semua dapat kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hampir sama ketika Rasulullah SAW menyatakan kalau ada penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang durjana, penguasa yang jahat, Nabi menyatakan sabar. Dan jangan doakan doa kejelekan, doakanlah doa kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelembutan itu selalu membuat sesuatu jadi indah. Bahkan sampai menjadi istilah. Yang indah itu disebut lembut, halus. Wah, halus. Bagus maksudnya. Mengapa? Karena Nabi SAW menyatakan makana rifqu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah. Sebaliknya tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya jelek. Kalau sesuatu ada kelembutan, jadi bagus. Kalau sesuatu ada kekasaran, jadi jelek. Maka barakallahu fikum. Dakwah yang sama. Mengajak kepada perkara yang sama. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah sunnah. Yang ini dengan cara yang lembut, yang ini dengan cara yang kasar. Ucapan yang kasar. Mana yang lebih bagus? Jawabannya ucapan Nabi tadi, maka rifqu fi syai'in. Kalau ar-rifqu, kelembutan ada pada sesuatu, menjadikan dia bagus, dakwahnya jadi indah, dakwahnya jadi bagus. Sebaliknya kalau tercabut kelembutan, yang berarti tersisa kekasaran, maka akan jadi jelek. Apa kata Allah pada nabinya? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu wasfahu. Kalau engkau keras dan bersikap kasar, ini ucapan-ucapan yang jelek, ucapan kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari engkau. Ikhwani fid din a'azakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwa karena rahmat dari Allah lah lintalahum fa bi rahmatin minallahi lintalahum. Karena kerahmat dari Allah kepada kamu wahai Rasul, maka engkau bersikap lembut pada mereka. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras hati, kasar, niscaya mereka akan lari dari kamu. Maka maafkanlah, maka maklumilah. Fa'fu wasfahu. Ini safhal jamil adalah toleran. Ikhwani fid din a'azakumullah. Jangan lupa pada tujuan semula. Ingin mengajak mereka, ingin mendebar rahmat, ingin menjadikan mereka orang yang menerima agama dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan beralasan dengan ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sangat wajar. Saya ulangi, sangat wajar mengucapkan seperti itu. Mengapa? Karena sudah berdoa, sudah mendakwahi mereka bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Laila nahar, siang dan malam. Sirran wa jahra, dengan sendiri-sendiri maupun dengan jahran, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dan beliau sudah berdakwah bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bahkan bukan setahun dua tahun, 950 tahun. Alaihi salam. 950 tahun. Baru beliau menyatakan jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Alasan kedua yang menyebabkan Nabi Nuh alaihi salam wajar mendoakan musyrikin dengan doa jelek seperti itu, karena Allah sudah berkata kepada Nabi Nuh, tidak akan beriman lagi siapapun illa man qad aman. Tidak akan beriman mereka kecuali yang sudah beriman.
Artinya Nabi Nuh tahu bahwa mereka tidak akan lagi beriman. Yang beriman cuma yang ada di atas perahu ini. Maka mengatakan la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Tapi saya tanyakan kepada mereka kaum pemarah, kaum reaksioner, orang-orang yang naudzubillah sedikit-dikit doa laknat, sedikit-dikit menyatakan hancurkan mereka, bunuh mereka semua, bantai mereka. Saya tanyakan, kamu sudah berapa lama berdakwah? Sudah 100 tahun atau 200 tahun? Atau seperti Nabi Nuh 950 tahun? Enggak, baru 3 hari. Sudah yakin mereka tidak mungkin beriman. Ajib. Demikian pula saya tanyakan pertanyaan kedua, apakah kamu sudah dapat wahyu dari Allah bahwa mereka tidak mungkin beriman? Ya memang tidak dapat wahyu. Tayyib, kenapa kamu yakin mereka tidak akan beriman? Barangkali besok atau lusa mereka akan masuk Islam. Barangkali dengan dakwahmu, dengan nasihatmu, dengan peringatanmu mereka dapat hidayah. Apakah kamu tidak berharap mereka dapat hidayah? Pertanyaan ketiga, pernahkah di kesendirianmu kamu doakan, ya Allah berilah hidayah pada mereka. Mudah-mudahan mereka mengenali tauhid. Mudah-mudahan mereka meninggalkan kesyirikan mereka, penyembahan terhadap berhala mereka. Mudah-mudahan mereka sadar. Pernah? Enggak, berarti kamu tidak berharap. Berdakwah tapi tidak berharap kalau mereka masuk Islam. Ini keanehan. Berdakwah itu berharap kalau mereka dapat hidayah. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang 2 sifat bagi para dai. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz dalam bukunya Bekal bagi para dai, kalau saya terjemahkan. Dibawakan riwayat ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ashaj Abu Qais radhiyallahu taala anhu, ketika datang dengan rombongannya kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Begitu sampai di Madinah, berhamburan anak buahnya menuju Rasulullah SAW, sedangkan beliau mengurus kuda-kudanya, mengikatnya dengan baik, mengumpulkan perbekalannya dengan rapi, baru kemudian datang terlambat. Tetapi Rasulullah SAW tahu, dipanggil oleh Nabi, duduk di sebelahnya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau mewakili kaummu semuanya? Yang menjawab anak buahnya, tentu kaum kami akan masuk Islam. Kata Ashaj ibn Abdul Qais, sebentar. Ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku dan memiliki orang-orang yang sudah mau menuruti aku, beriman kepada engkau. Maka kami menyatakan keislaman kami hanya untuk kami. Adapun mereka, kami akan dakwahi. Semoga mereka mendapatkan hidayah, berarti mereka golongan kami. Tetapi kalau mereka menolak hidayah, maka aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah tersenyum dan suka dengan sifatnya beliau radhiyallahu anhu. Inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki 2 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal anah, kelembutan dan anah. Anah itu maknanya tidak terburu-buru dan tidak sembrono. Tenang. Tidak gampang marah, tidak gampang memutuskan. Dipikir baik-baik, dihitung baik-baik, baru kemudian diputuskan. Ini namanya anah. Lawannya adalah al-ajalah, keterburu-buruan, sembrono, kasar, ila akhirih. Maka 2 sifat ini seharusnya ada bagi para da'i. Hendaklah mereka memiliki kelembutan dan al-anah. Jangan terburu-buru nafsu, jangan keburu marah, jangan keburu mendoakan doa jelek, semoga dibinasakan, semoga dihancurkan ila akhirih. Kalau mau mengancam silakan mengancam untuk kebaikan mereka. Ingat, kalau engkau tidak masuk Islam, kalau engkau tetap menentang Allah Subhanahu wa taala, engkau berbuat kesyirikan-kesyirikan, Allah akan turunkan azab. Kalau engkau berpegang dengan tauhid, beriman pada Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan Islam, niscaya Allah akan selamatkan kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Padahal
Orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW ketika dikatakan seperti itu, diancam dengan ancaman azab, menantang. Menantang. Seperti ucapannya Abu Jahal. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Allah ceritakan kisahnya dalam surat Al-Anfal. Abu Jahal mengatakan, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi ini benar, hujani kami dengan batu, azab kami. Tetapi kan tidak turun azab. Mereka tertawa. Mana? Buktinya tidak turun azab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak mungkin Allah mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. Enggak mungkin. Masih ada Rasul. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enggak mungkin Allah mengadab mereka kalau di tengah-tengah mereka masih ada orang yang meminta ampun. Maksudnya masih ada para sahabat yang mengatakan astaghfirullah. Artinya tidak turunnya azab karena adanya Rasulullah yang mendakwahkan tauhid. Karena adanya dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Karena adanya orang-orang yang masih menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selamat mereka. Musyrikin zaman jahiliyah tadi selamat. Tidak turun azab pada mereka. Mengapa? Karena ada Rasul dan ada para sahabatnya. Masih ada orang yang beriman. Tetapi Allah azab mereka dengan dipilih satu persatu. Allah jadikan mereka berangkat dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan kemudian mereka terbantai di sana. Ini azabnya. Allah azab mereka biaidikum, kata Allah. Kami azab mereka dengan tangan-tangan kalian. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, karena mereka memerangi, karena mereka menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita tidak melampaui batas. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari namanya al-ghulu, karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap ekstrim. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diucapkan 3 kali oleh Nabi SAW. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Agama ini memiliki aturan-aturan, memiliki garis-garis, memiliki batas-batas, memiliki rambu-rambu. Jangan dilanggar, walaupun kamu marah, walaupun kamu tersinggung, walaupun kamu sakit hati. Jangan dilanggar batas-batas Allah, jangan dilanggar garis-garis Rasulullah, jangan dilanggar rambu-rambu agama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qatilul ladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah mereka yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak semua disuruh untuk diperangi. Tetapi dibagi, ada kafir yang harbi, ada yang bukan harbi. Siapa kafir harbi? Ini yang Allah katakan dalam ayatnya, yaitu kalimat qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kita disuruh menebar rahmat, disuruh menebar kasih sayang, disuruh sabar terhadap gangguan mereka. Tetapi kalau mereka memerangi kalian, maka perintahnya jangan takut, jangan mundur. Lawan mereka yang memerangi kalian. Itu maknanya. Bahwa kaum muslimin ketika sabar bukan maknanya pengecut.
Ketika sabar menahan gangguan, sabar menahan cercaan, sabar menahan berbagai macam caci makian, bukan berarti pengecut. Tidak. Kalau menyerang secara fisik, maka kaum muslimin bukan bangsa penakut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qatilul alladzina yuqatilunakum. Atau dalam ayat, qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang memerangi kalian. Adapun yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Disebutkan di dalam ayat lain dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang, anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kata Allah, Allah tidak melarang an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang kalian berbuat baik pada mereka. Tidak melarang kalian untuk bersikap adil pada mereka. Bersikap adil itu kalau benar, ya benar. Artinya dia tidak salah, jangan kita salahkan. Jangan kita tuduh dengan secara dusta. Itu kadzab. Itu tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Termasuk makna hikmah adalah adil. Dan termasuk makna hikmah adalah dengan kelembutan pada saatnya. Dengan kelembutan di awalnya. Dan termasuk makna hikmah adalah al-hakamah. Apa itu al-hakamah? Kekang. Kekang yang ada di mulut kuda atau lainnya, itu disebut dalam bahasa Arab hakamah. Hikmah sama hakamah ada kemiripan maknanya. Apa itu? Kendali. Artinya seorang muslim harus berdakwah dengan hikmah, dengan kendali di mulutnya, dengan kekang, yaitu Quran was sunnah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan agama. Jangan karena marah kemudian los, kebablasan, berlebihan, menghalalkan darah ila akhirih. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, di sana ada Yahudi. Di sana ada ahlul kitab. Di mana mereka? Dibantai? Tidak. Di awalnya dalam keadaan membuat perjanjian untuk tidak saling mengganggu dan untuk saling menjaga keamanan dan serangan dari serangan-serangan musuh. Kenapa? Karena Yahudi yang di sana tidak memerangi. Tetapi ternyata setelah perjanjian-perjanjian itu, Yahudi berkhianat, membantu pasukan Ahzab untuk memerangi muslimin. Saat itu mereka diperangi, saat itu mereka dibunuh. Itu pun barakallahu fikum kafir-kafir harbi yang halal darahnya pun ketika kita memerangi mereka, ada aturan-aturan, ada kekang di mulut-mulut kita, yaitu Quran was sunnah. Tidak boleh kebablasan. Kata Nabi SAW, ughzu fi sabilillah, wala taghullu. Peranglah di jalan Allah, tetapi jangan mencuri pampasan perang. Peranglah di jalan Allah, wala taqtulu walidan. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita. Lihat ikhwan fillah a'azzakumullah. Selanjutnya disebutkan wala asifa, dan tidak pula pekerja-pekerja. Subhanallah, rakyat sipil tidak boleh dibunuh. Itu bukan hanya hukum positif yang baru sekarang. Itu sudah ada sejak Rasulullah SAW mendakwahkan agama ini, agama yang mulia, agama yang lengkap, agama yang Masya Allah syamil, kamil. Menyatakan ughzu fi sabilillah. Berperanglah engkau di jalan Allah. Wala taqtulu walidan wala imra'atan wala asifa.
Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan pula oleh Nabi, la taghullu wa la taghdiru wa la tumatsilu. Perhatikan 3 kalimat ini. Jangan mencuri pampasan perang, jangan mengkhianati janji. Kalau ada perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai dengan orang kafir, jangan dilanggar. Yang kedua, wala taghduru. Yang ketiga, wala tumatsilu, dan jangan mencacati musuh. Jangan mencacati musuh. Enggak boleh dicongkel matanya, enggak boleh dipotong hidungnya, enggak boleh dipotong telinganya, enggak boleh dicacati. Kalau sudah mati, cukup. Bahkan diajarkan pula untuk membunuhnya di daerah yang cepat mati, agar jangan tersiksa mereka. Atau yang kedua, di tempat yang dia sudah tidak bisa melawan lagi, yaitu jari jemarinya. Dalam Quran, wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah di leher yang paling atas. Sebagaimana kalian menyembelih kambing, itu yang paling mudah. Cepat. Matinya dan tidak merasa tersiksa. Wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Pukullah di atas leher-leher mereka, atau pukullah di jari-jari mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mengangkat pedang. Ini kafir harbi. Apalagi kafir-kafir yang bukan harbi. Ada berapa kafir yang tidak harbi? Pertama, kafir yang terikat perjanjian. Nabi menyatakan dalam hadis tadi, wala taghduru, jangan melanggar janji. Namanya kafir mu'ahad. Nabi mengancam, man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Hadis Rahul Bukhari fi sahih. Juga dalam riwayat disebutkan man qatala dhimmiyan. Ini jenis kafir yang kedua, yang bukan harbi. Siapa yang membunuh seorang dhimmi. Dhimmi adalah orang kafir di negara muslimin, dalam keadaan dia tinggal di negeri muslimin dan mentaati aturan kaum muslimin, maka mereka dhimmiyan. Juga kata Nabi, siapa yang membunuh seorang dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal surga akan tercium dari jarak sekian. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, bunuh kafir saja ancamannya mengerikan sekali sih. Kan kafir, biarin aja mati. Kenapa kok ancamannya demikian besarnya? Karena masalahnya barakallahu fikum bukan berkait hanya dengan satu orang kafir yang mati. Bukan hanya itu. Berkait dengan ajaran Islam yang tadinya indah akan tercoreng. Yang tadinya terlihat bagus akan terlihat jelek. Yang tadinya indah akan terlihat menakutkan dan menggerikan. Wah, agama Islam agama yang kejam, barbari, tidak mengenal tamu, tidak mengenal teman, tidak mengenal ila akhirih. Berarti barakallahu fikum, hadis tadi yang sahih bukan hanya atau bukan pembelaan terhadap orang kafir tadi, bukan. Tetapi kalau engkau melanggar janji, engkau melanggar syariat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu besar. Siapa yang tidak mengikuti aturan sunnah Rasulullah, berarti dia menentang Rasulullah, dan itu juga besar. Yang ketiga, engkau merusak gambaran Islam. Ini mengerikan sekali. Berarti engkau mencoreng-moreng wajah kaum muslimin. Islam ini tadinya indah, tetapi setelah muncul para teroris bodoh, setelah muncul pada orang-orang kaum ekstremis, kaum pemarah, kaum reaksioner, gambaran Islam jadi mengerikan. Akhirnya muncul karikatur. Rasulullah SAW membawa bom di kepalanya. Katanya ini adalah Muhammad Rasul mereka. Cercaan-cercaan. Saya tidak membela mereka. Saya katakan kafir, orang kafir wajar membenci kaum muslimin sejak dulu. Bukan baru sekarang. Sejak zaman Rasulullah, orang kafir selalu mencerca Rasul. Dikatakan kadzab, dikatakan majnun, dikatakan sahir. Kalau
orang kafir mencerca kita dari dulu. Emang baru sekarang? Dari dulu itu. Bukan baru sekarang. Bahkan setiap dalam tanda petik kajian mereka, isinya selalu Tuhan anak, Tuhan ibu. Lah apakah bukan cercaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah bukan cercaan terhadap Allah yang Maha Suci? Kita benci mereka. Kita benci dengan kekafiran mereka. Kita sama sekali tidak suka pada mereka. Kita berlepas diri dari mereka. Tetapi kalau mereka tidak memerangi kita, ngapain kita memerangi mereka? Dakwahi mereka. Ajak mereka untuk bisa masuk Islam. Dan mulailah dengan akhlak yang baik. Sehingga mereka tertarik dengan akhlak yang baik. Dan mereka akan punya kesimpulan. Ternyata dakwah Islam tidak seperti ajaran para teroris. Mulai membedakan. Mulai membedakan bahwa ini yang diajarkan oleh teroris-teroris tadi ternyata bukan ajaran sunnah, bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah SAW membedakan kafir harbi dan kafir mu'ahad. Membedakan kafir harbi dengan kafir dhimmi. Membedakan kafir yang harbi dengan tamu. Tamu yang datang ke negeri kita. Maka mereka statusnya adalah tamu. Yang harus kita hormati. Ikhwani fiddina azakumullah. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang tamu, utusan dari Musailamah al-Kadzab, al-Kafir, yang mengaku nabi palsu, Musailamah. Dua orang ini berkata kepada Rasulullah SAW, kami utusan Musailamah Rasulullah. Kepada engkau Muhammad Rasulullah, kami disuruh untuk menyampaikan pembagian wilayah. Wilayah ini wilayah kami dan wilayah ini wilayah kamu. Kurang ajar atau tidak kurang ajar? Sangat kurang ajar. Astagfirullah. Dasar kafir. Kurang ajar sekali menyatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada keduanya, sungguh kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Atau saya baca dengan lengkap. Rasulullah SAW menyatakan, amantu billah wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan seluruh para rasulnya. Artinya Musailamah bukan rasul. Aku mengingkarinya karena memang bukan rasul. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya semuanya. Adapun ini bukan rasul. Kadzab, pendusta. Ini kurang ajar sekali kamu ini. Maka dilanjutkan kata Nabi, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh utusan, boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Rawahu Abu Dawud rahimahullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maknanya lau kuntu qatilan wafdan? Kalau aku boleh membunuh, artinya tidak boleh. Kalau boleh dibunuh, dibunuh tuh dua orang. Tapi Nabi hanya mengusirnya pulang. Pulang ke negerinya, Nabi memerintahkan untuk merangi mereka. Kafir harbi ini. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bedakan kafir harbi dengan kafir tamu. Utusan. Atau yang jenis berikutnya. Sudah berapa kita dapat? Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir tamu. Ada yang keempat. Kafir musta'min. Yang meminta perlindungan di negeri muslimin. Dia dari kafir harbi. Yang terjadi peperangan. Tapi kemudian ada seorang atau satu keluarga datang ke negeri ini minta perlindungan. Boleh dilindungi? Boleh. Bahkan Nabi menyatakan, siapapun bisa memberikan perlindungan walaupun adna, walaupun serendah-rendah rakyat, bisa memberikan perlindungan. Sebagaimana bibinya Ali bin Abi Thalib, perempuan. Datang orang kafir, harbi, dikasih keamanan di rumahnya. Datang sahabat mau membunuhnya. Mana si fulan? Aku bunuh dia.
dia kafir harbi, kafir yang halal, yang harus diperangi. Tidak, aku melindunginya. Tidak boleh. Maka diadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan mengaku-ngaku bahwasanya orang yang aku lindungi boleh dibunuh. Kata Nabi, tidak. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang terendah kalian boleh memberikan perlindungan pada orang kafir di negerinya. Taib, barangkali ada yang tanya, apa hikmahnya? Kok orang kafir boleh dilindungi? Kafir harbi lagi. Ikhwani fillah, kalau dia duduk di tengah-tengah muslimin, ada harapan dia mendengarkan ayat dan hadis, ada harapan dia mengenal Islam lebih dekat, mudah-mudahan dapat hidayah. Kembali ke tujuan semula, menebar rahmat. Kalau dia dapat hidayah, dan itu dengan dalil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada orang musyrik yang disebut musyrikin, seorang dari kalangan musyrikin, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, faajirhu, berilah perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, dalam surat Taubat ayat 6. Hatta yasma'a kalam Allah, agar mendengar ayat-ayat Allah, agar mendengar dalil-dalil, agar mengenali Islam lebih dekat. Siapa tahu masuk Islam. Naam, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Diajak Islam, tidak mau, taib. Kalian jangan ganggu kami. Kami tidak mengganggu kalian. Tapi awas, kalian jangan ganggu kami. Biarkan. Loh, kenapa dibiarkan? Kalau dia mendengar dakwah kaum muslimin dari masjid-masjid, membaca tulisan kaum muslimin, mendengar, bergaul dengan kaum muslimin, mudah-mudahan mengenali Islam lebih dekat. Makanya saya katakan berkali-kali, hendaklah kita bersikap dengan sikap yang sunnah, berbicara dengan ucapan sunnah, berakhlak dengan akhlak sunnah, bersikap dengan sikap sunnah. Niscaya mereka akan melihat keindahannya. Dan kita berharap dengan itu mereka tertarik untuk masuk Islam. Agama kamu bagus sekali. Agama kamu lengkap sekali. Agama kamu betapa rahmatnya, betapa kasih sayangnya. Dapat hidayah insyaAllah. Dan sudah terjadi. Bukan sekali, bukan dua kali. Sekian orang masuk Islam hanya karena akhlak dan kaum muslimin yang di sekitarnya. Tetapi kalau sebaliknya, faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kasar, keras hati, ucapannya jelek, akhlaknya jelek, maka mereka akan menjauh. Dan mereka akan melihat bahwa ini agama yang jelek. Padahal kamu yang berbuat. Agama tidak jelek, tetapi ucapanmu, perbuatanmu, akhlakmu menjadikan gambaran Islam jadi jelek. Betapa jeleknya engkau berbuat dua kejelekan. Kejelekan pertama kemaksiatannya, kejelekan kedua mencoreng gambaran indah Islam ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa siapa yang dalam keadaan seorang yang mendakwahkan sunnah harus dengan sunnah. Kalau ada seorang yang mendakwahkan sunnah tidak dengan cara sunnah, maka yang terjadi adalah fitnah. Dan ini yang terjadi pada Khawarij, yang Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka bahwa mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Rasulullah katakan tentang mereka bahwa mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek bangkai di bawah naungan langit. Dan itu diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika melihat kepala-kepala Khawarij
yang ada di tangga masjid Damaskus. Beliau menangis. Dan kemudian ditanya oleh Abu Ghalib, mengapa engkau menangis? Kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, tidakkah kau melihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tapi kalau dia atau mereka sebaik-baik atau sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, bagaimana? Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena mereka tadinya muslimin. Kaifa fa'ala bihimus syaitan? Bagaimana syaitan menyeret mereka sampai menjadi seperti ini? Itu sedihnya aku. Mereka tadinya muslimin. Lihat ikhwan fillah azakumullah, punya rahmat. Mereka tadinya muslimin kemudian disesatkan oleh syaitan sampai menjadi syarrul qatla tahta adimis sama. Engkau membaca Al-Quran kepada Abu Ghalib. Maksudnya apakah kau hafal? Aku baca Al-Quran. Iqra. Baca ayat ini, baca ayat itu. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun yang di hatinya ada penyakit, selalu cari-cari fitnah, selalu cari-cari takwilnya. Tahu kamu siapa mereka? Masih kata Abu Umamah kepada Abu Ghalib. Tahukah kamu siapa mereka? Humul khawarij. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum khawarij. Aina abuk? Mana bapakmu? Kata Abu Ghalib, qatalahul azariqah. Bapakku dibunuh oleh azariqah. Azariqah pecahan khawarij. Maka kata Abu Umamah, qatalallahul azariqah. Semoga Allah memerangi mereka kaum azariqah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di hati kita perasaan-perasaan, masa sih sekeras itu sampai dikatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sampai dikatakan syarrul qatla, sejelek-jelek bangkai. Bukankah sejelek-jelek bangkai itu mungkin orang-orang kafir tadi? Mengapa? Ikhwani fillah azakumullah, jawabannya adalah apa yang sudah kita terangkan tadi. Kejahatan mereka bukan hanya kepada kafir-kafir dhimmi dan muahad. Kejahatan mereka juga membantai kaum muslimin. Dan kejahatan mereka bukan hanya membantai muslimin dan membantai kaum kafir muahad dan kafir dhimmi. Tetapi kejahatan mereka adalah merusak gambaran Islam yang indah. Apakah itu kecil? Yang tadinya orang-orang tertarik dengan Islam menjadi jauh dari Islam. Padahal Rasulullah SAW menyatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berilah kemudahan, jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira, jangan mereka dibikin lari. Sedangkan haula'i membuat manusia lari dari Islam, menjauh dari Islam, sampai melihat gambaran Islam mengerikan sekali. Ini kalau sampai Islam berkuasa, niscaya kita akan habis, dibantai. Niscaya kita semua disembelih. Niscaya. Dari mana engkau memahami seperti itu? Ya nas, wahai manusia. Dari mana punya kesimpulan seperti itu? Saya lihat itu. Siapa? Khawarij. Lihat yang ini, ISIS. Lihat yang itu. Bayangkan, gambaran Islam jadi seperti itu mengerikannya gara-gara mereka. Disebabkan oleh tingkah polanya mereka. Padahal itu kesesatan. Kaum kufar dari Romawi dan Persia di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para tabi'in dan tabi'it tabi'in, di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa khulafa ar-rasyidin wa khulafa Bani Umayyah, mereka semua salut dengan Islam. Ya. Mereka itu orang yang begini, mereka itu kokohnya mereka, angkat jempol mereka, padahal musuh. Mengapa? Karena kaum muslimin berjalan di atas sunnah. Apakah dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho, tetap di atas sunnah, tidak lepas. Ketika mau haji dan umrah,
ke Mekah. Dilarang oleh musyrikin. Sehingga mereka tertahan di tempat yang namanya Hudaybiyah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita lawan saja. Kita paksa masuk. Kami enggak takut. Kami siap bertempur. Kami rijal. Kami orang-orang laki-laki yang sudah terkenal pemberani. Golongan ahli perang. Jangan, kata Nabi. Karena ini bulan haram. Di negeri haram. Dan kalian sedang ihram. Lihat batas-batasnya. Lihat tali kekangnya. Hakamah. Ini hikmah. Maka turunlah ayat tadi. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian bersikap tidak adil. Berbuat adillah, bersikap adillah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Walaupun marah emosi. Bayangkan, dilarang untuk masuk Mekah. Padahal Mekah negeri mereka. Negerinya Rasulullah, negerinya Muhajirin. Alaysa kadzalik? Negeri mereka sendiri. Mereka hijrah ke Madinah dan ingin kembali ke Mekah. Tidak boleh. Tetapi Nabi menyatakan jangan. Ya. Mereka walaupun agak berat, tetapi gak berani menentang Rasulullah SAW. Tapi terasa berat. Datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Bukankah Rasulullah SAW sudah bermimpi bahwa kita akan masuk ke Masjidil Haram? Iya. Terus bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini? Kita disuruh pulang kembali. Kata Abu Bakar, apakah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan masuk tahun ini? Memang tidak, kata mereka. Kalau begitu pasti kita akan masuk ke Mekah walaupun bukan tahun ini. Disebutkan dalam perjanjian tahun depan diizinkan dikasih waktu 3 hari, tidak boleh lebih. Tahun depannya datang kaum muslimin untuk menunaikan umrah qadha, mengqadha yang kemarin. Dalam keadaan aman. Orang-orang musyrikin semua naik ke tempat-tempat yang tinggi, ke bukit-bukit, menghindar kaum muslimin, kaum musyrikin, menghindar dan dibiarkan kaum muslimin masuk. Mereka lihat dari atas. Melihat bagaimana mereka tawaf, bagaimana mereka sa'i, bagaimana mereka wukuf, dilihat semuanya. Mereka kagum-kagum. Tidak ada kekuasaan. Enggak ada kepemimpinan. Enggak ada pengaturan yang lebih baik dari pengaturan orang ini. Maksudnya Rasulullah SAW. Karena musyrikin dapat pelajaran indah. Tinggal hatinya mau menerima atau tidak. Maka mereka tergantung apa yang Allah berikan hidayah pada mereka. Tapi mereka melihat keindahan Islam. Begitu Rasulullah SAW berjalan semua. Rasulullah berlari kecil semuanya. Rasulullah SAW berhenti, mereka berhenti semua. Masya Allah. Apakah ada? Apakah mereka tokoh-tokoh musyrikin Quraisy bisa mengatur manusia seperti itu? Tidak bisa. Tetapi Islam dengan agama jumlahnya jutaan manusia, puluhan juta. Tetapi mereka semua tawaf bersama-sama, mereka semua wukuf bersama-sama, mereka ifadah bersama-sama. Masya Allah. Tidak ada satu manusia pun kecuali hati kecilnya mengagumi dan memuji. Hanya saja kadang-kadang hati kecilnya dilawan. Mereka muslimin begini dan begitu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka hikmah agar mereka jangan terbawa emosi, harus terkendali, dikendalikan oleh dalil, oleh Quran wa sunnah. Sehingga jadi indah agama ini. Jadi indah dakwah ini. Jadi bagus gambarannya. Sehingga terjadilah alhamdulillah bi'idnillahi ta'ala. Mereka-mereka di saat itu yang menunggu-nunggu. Ini negeri kafir. Tapi menunggu-nunggu kapan datangnya pasukan muslimin. Kapan datangnya pasukan muslimin. Aneh kan? Padahal mereka kufar. Mengapa? Karena mereka merasakan penguasa kami zalim, penguasa kami jahat, menindas penguasa. Dan kami dengar
bahwa mereka pemerintah yang adil, pemerintah yang bijak, pemerintah yang memimpin dengan keadilan, ketentraman ila akhir. Mereka tahu itu, sudah viral saat itu. Sehingga ketika datang pasukan muslimin, berbinar-binar muka mereka. Mudah-mudahan kaum muslimin menang. Kufar mengharapkan kaum muslimin menang. Maka ketika Umar bin Khattab dengan budaknya datang ke negeri mereka dalam keadaan sudah diduduki muslimin, yang menyambut muslimin dan Nasrani, semuanya menyambut kedatangan khalifah. Sedangkan Umar bergiliran sama budaknya. Kalau sudah sekian lama, giliran budaknya yang naik, Umar yang menuntun. Nanti sekian lama, ganti lagi, Umar yang naik, budaknya menuntun, bergantian. Ketika datang dari kejauhan keledai dengan dua orang, yang satu naik di atas, yang satu menuntunnya, maka mereka menyambut. Dan mereka semua menduga bahwa Amirul Mukminin adalah yang di atas unta, yang di bawah budaknya. Kata pendeta-pendeta tadi mengatakan kepada sesama mereka, kalau apa yang diberitakan dalam kitab kita benar, yang khalifah adalah yang menuntunnya, bukan yang naik di atasnya. Subhanallah, ketika mendekat, benar. Sebagian mereka menyambut yang di atas keledai, sedangkan yang di atas keledai mengatakan tidak, Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bukan aku. Maka orang-orang Nasrani tadi menyatakan benar, seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab kami, bahwa yang jadi pemimpinnya adalah yang ini. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyambut, mereka melihat, mereka menanti. Dan ketika berkhutbah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di masjid, ada orang Nasrani hadir. Ini juga pelajaran yang sekarang dianggap aneh. Gak boleh orang kafir masuk masjid. Ikhwani fillah azakumullah, bagaimana dengan Ibnu Uthal, orang kafir yang tertangkap diikat di masjid oleh Nabi SAW, yang setiap hari Rasulullah SAW habis sholat menghampiri tawanan ini sambil berkata, Malak, ada apa denganmu? Apa kabarmu? Wahai Aba Umamah. Ikhwani fillah azakumullah, kata Umamah, kalau betul namanya, disebutkan oleh dia, sungguh aku memiliki sesuatu. In taqtul dadamin, wa in tun'im ala syakirin, wa in kunta turidul mal fas'al ma badalak. Aku punya 3 perkara. Kalau engkau mau membunuh, aku orang yang punya darah. Yang kedua, kalau engkau memberi kebaikan, aku orang yang pandai berterima kasih. Yang ketiga, kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa yang kau minta. Ditinggal oleh Nabi. Keesokan harinya ditanyakan lagi, bagaimana kabarmu? Dijawab dengan sama, indi ma qad qultu. Padaku apa yang aku sudah ucapkan. In taqtul dadamin, wa in tun'im ala syakirin, wa in kunta turidul mal fasal ma badalak. Ditinggal lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian bukan Umamah, Thumamah. Namanya Thumamah ibn Usalah. Yang ketiga kalinya ditanya lagi oleh Nabi, Malaka ya Thumamah, bagaimana kabarmu hari ini ya Thumamah? Ma'indak, apa yang ada pada sisimu wahai Umamah? Kata Abu Umamah, seperti kemarin, seperti yang sudah aku ucapkan. Kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau memberi kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa maumu. Apa kata Rasulullah SAW? Lepaskan Thumamah, bebaskan Thumamah. Dibebaskan tanpa syarat. Belum masuk Islam loh. Bebaskan dia. Mengapa? Nabi berharap kejujurannya, bahwa dia berkata, in
tun'im ala syakir. Kalau engkau berbuat kebaikan padaku, engkau berbuat kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Maka kata Nabi, lepaskan dia. Dipilih yang nomor 2. Aku berikan kebaikan padanya. Lepaskan. Bebaskan dia. Begitu dibebaskan, Sumamah pergi ke kebun kurma. Ada sumur di sana. Dia mandi, bersih. Kemudian kembali lagi menemui Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Dan satu lagi, tidak akan datang gandum kepada mereka orang-orang di Mekah dari tempat kami kecuali dengan seizinmu ya Rasulullah. Karena kampungnya menghasilkan gandum. Enggak akan datang satu butir pun gandum kepada mereka kecuali dengan izin engkau wahai Rasulullah. Tapi pertanyaannya, mengapa kau dia mudah masuk Islam? Akhlak Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW, tolerannya Rasulullah SAW, tidak main bunuh. Enggak. Dan juga yang berikutnya adalah karena beliau menyaksikan di masjid bagaimana kaum muslimin beribadah, bagaimana kaum muslimin dinasihati oleh Nabi, bagaimana kaum muslimin berbicara, bagaimana kaum muslimin berakhlak sesama mereka. Semuanya itu mengagumkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sallu fi ni'alikum. Salatlah dengan sendal kalian dan sepatu kalian. Disunahkan. Tetapi karena ada satu orang masuk pakai sepatu, terjadilah pembantaian berdarah, terjadilah kekacauan, fitnah di Tanjung Priuk. Kok aneh? Coba baca lagi. Seberapa besarnya orang masuk ke masjid dengan sendal atau sepatu. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata disuruh oleh Nabi untuk digosokkan, kemudian masuk ke masjid. Walaupun barakallahu fikum, mungkin sebagian kaum muslimin belum tahu sunnah tersebut, maka kita harus menghitung maslahat dan mafsadah. Jangan sampai jadi fitnah. Tapi kembali kepada pembahasan. Bahwasanya Thumamah dengan mudahnya masuk Islam. Dan juga mereka menyambut kaum muslimin padahal masih kafir. Semua itu menunjukkan karena indahnya Islam, adil dan bijaknya agama ini. Yang semua ini sudah mulai koyak gambarannya. Islamnya tetap, tapi gambarannya yang ada pada kaum muslimin sudah mulai kabur, tertutup dengan perbuatan khawarij, perbuatan teroris, perbuatan ISIS, perbuatan mereka, para pengebom-pengebom yang tidak bertanggung jawab, para pemarah dan kaum reaksioner. Akhirnya gambar yang indah tadi kabur, tertutupi. Maka kewajiban kalian ahlus sunnah, kewajiban kita ahlus sunnah untuk memperbaiki kembali gambaran Islam yang indah, penuh rahmat, penuh toleran. Selama mereka bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kita diperbolehkan untuk bersikap baik pada mereka. Apalagi tetangga. Dalam Adabul Mufrad oleh Imamul Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Zubair, ketika menyembelih kambing, bagikan. Dan terutama tetangga kita Yahudi. Sampai budaknya bertanya, Yahudi, apakah Yahudi kita kasih juga? Iya, kasih dia dulu. Dia tetangga kita. Rasulullah SAW berkata, Jibril selalu menasehatiku, tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Karena terus diingatkan tetanggamu. Akhwani fid din, a'azakumullah. Berarti Ibnu Jubair rahimahullah memahami bahwa tetangga walaupun kafir punya hak. Kata para ulama, kalau dia tetangga punya hak tetangga. Kalau dia muslim dia punya hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia kafir dia punya hak tetangga tetapi tidak punya hak keislaman. Artinya tidak perlu kita assalamualaikum dan sebagainya. Tetapi tetangga punya hak. Kamu jangan ganggu mereka. Kamu memberikan kebaikan pada mereka. Tidak mengapa untuk mengirimkan daging atau masakanmu untuk mereka. Bukan karena cinta pada orang kafir. Tetapi sekali lagi, karena menunjukkan akhlak Islam yang baik,
kepada tetangga dan kamu katakan ini perintah Nabi kami Rasulullah SAW. Agar mereka mendapatkan dakwah, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian asal taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.